Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Gastuti dengan NIM 232180191 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen kelas guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Suyota MPD. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian manajemen kelas, yang kedua adalah fungsi dan tujuan manajemen kelas, yang ketiga adalah pendekatan manajemen kelas, yang keempat prinsip manajemen kelas, yang kelima komponen keterampilan manajemen kelas, keenam pengembangan kondisi belajar yang optimal, ketujuh masalah manajemen kelas, kedelapan faktor penyebab variasi pelaku, yang kesembilan bentuk pelanggaran individual, yang ke-10 penataan ruang dan pengaturan siswa, yang ke-11 manajemen kelas efektif, dan yang terakhir adalah hubungan guru dan siswa yang baik. Yang pertama adalah pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Atau secara lebih singkat, manajemen kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk belajar dengan optimal. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan manajemen kelas. Fungsi dari manajemen kelas adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Sementara tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pendekatan manajemen kelas. Pada pendekatan manajemen kelas dibedakan menjadi 7, yaitu pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan tingkah laku, pendekatan suasana, emosi dan hubungan sosial, dan pendekatan elektik dan pluralistik. Prinsip manajemen kelas. Prinsip pada manajemen kelas dibedakan menjadi 6, yaitu hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluasan, penekanan pada hal-hal positif, dan penanaman disiplin diri. Komponen keterampilan manajemen kelas. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar optimal atau preventif. Sikap tanggap, memandang seksama, gerak mendekati, memberi pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan dari ketakacuhan. Sementara pemutusan perhatian kelompok yaitu memberi tanda, bertanggung jawab, pengarahan, dan petunjuk yang jelas, perhentian, penguatan, dan kelancaran. Perilaku yang jangan dilakukan di dalam kelas oleh guru yaitu 1. Campur tangan yang berlebihan, 2. Kelayapan, 3. Penyimpangan, 4. Ketidaktepatan berhenti dan memulai kegiatan, dan yang terakhir adalah kecepatan. Dalam hal mengajar yaitu seperti bertele-tele saat menjelaskan materi dan mengulangi penjelasan yang tidak perlu dilakukan. Selanjutnya adalah keterampilan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Pada keterampilan pengembangan kondisi yang optimal dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah modifikasi tingkah laku, yang kedua pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan yang terakhir adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah masalah manajemen kelas. Masalah manajemen kelas yang pertama adalah kurang kesatuan dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Yang kedua adalah tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, misalnya ribut, ngobrol, dan jalan-jalan ke sana kemari. Yang ketiga adalah reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya bermusuhan, mengucilkan, dan merendahkan anggota kelompok yang lain.
Yang keempat adalah kelas mentoleri kekeliruan teman-temannya, menerima dan mendorong perilaku siswa yang salah atau keliru. Yang kelima adalah mudah bereaksi negatif. Misalnya bila didatangi monitor atau tamu-tamu, mereka akan takut jika didatangi oleh seperti itu. Yang keenam adalah moral yang rendah, permusuhan, agresif. Misalnya dalam sekolah dengan alat yang kurang, kekurangan tenaga kerja, dan kurangnya berbagai prasarana yang harusnya tersedia. Selanjutnya adalah masalah manajemen kelas menurut Doyle 1986. Masalah manajemen kelas menurut Doyle dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah multidimensionality, yang kedua adalah serentak atau simultaneously, yang ketiga adalah segera atau immediacy, yang keempat adalah iklim kelas yang tidak dapat diramalkan terlebih dahulu, dan yang terakhir adalah sejarah atau histori. Faktor penyebab variasi perilaku dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah pengelompokan pandai, sedang, dan bodoh. Yang kedua adalah karakteristik individual. Yang ketiga adalah terharangnya kelompok pandai oleh teman-temannya karena tidak mampu seperti dia. Yang keempat adalah latihan diharapkan siswa tenang dan bekerja sama selama jam pelajaran. Kalau interupsi atau interaksi siswa mungkin merasa tegang atau cemas. Dan yang terakhir adalah organisasi kurikuler atau team teaching. Bentuk pelanggaran disiplin individu. Yang pertama adalah tingkah laku untuk menarik perhatian, yang kedua tingkah laku untuk menguasai orang lain, yang ketiga tingkah laku membalas dendam, yang keempat tingkah laku ketidakmampuan, yang kelima kelas kurang kohesif atau akrab, yang keenam kesebalan terhadap norma yang disepakati sebelumnya, yang ketujuh adalah kelas bereaksikan negatif terhadap salah seorang anggota, yang terakhir adalah kelas kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi yang ada. Ini adalah penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas terdiri dari penataan ruangan, peraturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan, dan ventilasi dan tata cahaya. Selanjutnya adalah pengaturan siswa. Pada pengaturan siswa terdiri atas pembentukan organisasi dan pengelompokan siswa. Pengaturan siswa menurut Rostiah NK 1989 dibedakan menjadi waktu, yaitu kelompok jangka panjang dan kelompok jangka pendek, kecepatan, kelompok anak cepat dan anak lambat, dan sifat. Kelompok mengatasi pelajaran, kelompok berdasar integrasi individu, kelompok atas dasar minat individual, kelompok memperbesar partisipasi, kelompok pembagian pelajaran, dan kelompok belajar efisien untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengaturan siswa menurut Rudi Saripudin Winata Purna dan Rustana Adiwinata dalam pengelompokan ini menekankan pada pola bekerja paralel, pola bekerja komplementer, dan pola campuran paralel dan komplementer, yaitu pembentukan kelompok disarankan pada siswa, pembentukan kelompok diatur oleh guru sendiri, dan pembentukan kelompok diatur oleh kesepakatan guru dan siswa. Manajemen kelas efektif menurut Ade Pidarta. Dalam suatu kelas, guru bukan tutor suatu anak, tetapi untuk seluruh anak dalam kelas. Setiap kelompok mempunyai perilaku sendiri yang berbeda dengan perilaku setiap individu dalam kelompok-kelompok kelas, menyisipkan pengaruhnya pada setiap anggota. Praktek guru dalam proses pembelajaran cenderung terdapat pada hubungan guru dan siswa. Struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok ditentukan oleh cara guru mengelola baik bagi mereka yang tertarik pada sekolah atau bagi mereka yang apatis, masa bodoh, dan bermusuhan. Selanjutnya adalah hubungan guru dan siswa akan baik menurut Thomas Gordon 1990 adalah yang pertama adalah keterbukaan. Baik guru ataupun siswa saling bersikap jujur dan membuka diri satu sama lain.
Yang kedua adalah tanggap bila mana seseorang tahu bahwa dia dinilai oleh orang lain. Yang ketiga adalah saling ketergantungan satu sama lain. Yang keempat adalah kebebasan memperoleh setiap orang tumbuh dan mengembangkan keunikannya, kreativitasnya, dan kepribadiannya. Dan yang kelima adalah memenuhi kebutuhan hingga tidak ada kebutuhan atau orang pun yang tidak terpenuhi. Sekian pemaparan video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to